Selamat pagi, Jemaat GPDI Situbondo dan semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam sarapan pagi GPDI Situbondo. Pagi hari ini saya rindu membahas salah satu topik yang agak berbeda dari biasanya, yaitu tentang bunga matahari. Saudara, saya hari-hari ini sedang menanam pohon bunga matahari ya. Saudara tahu bunga matahari? Saya rasa semua tahu ya dengan bunga matahari. Kalau ada yang tidak tahu, saudara bisa cek dari Google. Nah, ada 2 pohon yang saya tanam di rumah saya ya saudara. Dan semuanya itu sudah berbunga saudara. Dan kalau waktu bunganya itu mekar, saya suka sekali lihat bunga ini. Karena bunganya itu indah, dia cantik, menawan, warnanya juga kuning cerah dan bentuknya itu seperti matahari. Nah, bunga ini pun juga punya satu keunikan ya, yaitu tumbuhnya itu selalu mengikuti ke arah datangnya cahaya matahari. Umur bunga matahari ini juga tergolong singkat, yaitu lebih kurang 6 bulan saja atau bisa kurang dari 6 bulan ya saudara. Nah, begitu masa berbunganya ini habis, atau dia sudah tidak menghasilkan bunga lagi, maka pohon bunga matahari ini akan otomatis mati ya saudara. Nah, dari info yang saya baca, bunga matahari ini juga hanya bisa berbunga 1 kali saja. Indah saudara, tapi singkat. Kemarin berbunga, besok dia mati. Maka judul untuk renungan kita pagi hari ini adalah Sesingkat Bunga Matahari. Mari kita baca 2 ayat di dalam firman Tuhan. Kita buka di dalam Ayub 14 ayat 1 dan 2. Ayub 14 ayat 1 dan 2 dikatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kita buka 1 ayat lagi di dalam Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nah saudara, dari 2 pasal yang kita baca ini, kita lihat bahwa hidup manusia itu digambarkan seperti bunga, seperti rumput, dan seperti bayang-bayang ya. Jadi kita tahu kalau rumput, bunga itu sebentar hidup, tapi sebentar lagi dia segera layu dan mati ya. Demikian pula juga dengan bayang-bayang, dia cepat sekali hilang gitu ya. Begitu ada sinar, dia kelihatan tapi sebentar lenyap. Nah, saudara, demikian juga dengan hidup kita yang singkat ini dan sementara. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari bunga matahari ini ya saudara. Yang pertama, bunga matahari memerlukan sinar matahari selama hidupnya. Saudara, hidup kita ini juga sangat memerlukan Yesus ya, sebagai sumber kehidupan kita. Yesus itu adalah kekuatan kita, Yesus adalah pertolongan kita, Yesus adalah sukacita kita, Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Jadi kalau kita hidup tanpa Yesus, kita tidak mungkin bisa bertumbuh, hidup rohani kita akan mati, layu seperti gambaran bunga dan rumput yang sudah kita baca tadi. Jadi di dalam segala hal kita memerlukan Yesus. Bunga matahari ini juga dapat hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah ya saudara, asal dia mendapat sinar matahari yang cukup. Jadi ini pun menggambarkan bahwa kita pun perlu Yesus dalam segala musim kehidupan kita. Baik kita sedang di atas, kita sedang di bawah, kita sedang mengalami kelimpahan atau keberkatan, atau kita sedang mengalami kekurangan, kita mengalami sakit, ada masa-masanya sakit, pada waktu kita sehat, kita tetap perlu Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan jangan lupa saudara, di masa-masa pandemi saat ini kita harus tetap beribadah. Jangan sampai karena mungkin ibadah dibatasi,
sekalipun sudah bisa beribadah di gereja ya, saudara melalaikan ibadah, saudara tidak mau beribadah, jangan sampai ya saudara. Tapi kita tetap cari Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, bunga matahari selalu tumbuh mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Hidup kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus maksudnya kita selalu mengikuti perintahnya Tuhan, kita selalu mengikuti kehendaknya Tuhan, kita berusaha menyesuaikan pola hidup kita dengan pola pikir Kristus. Kita mau tiap-tiap hari belajar memandang Yesus, apa yang menjadi kemauannya Tuhan, itu yang kita kerjakan ya saudara. Dan dalam segala perkara kita ini rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Efesus 4 ayat 15. Demikian bunyinya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Jadi tetap kita rindu, kita terus bertumbuh ke arah Kristus, karena Kristus adalah kepala dari kehidupan kita. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, bunga matahari itu warnanya cerah ya saudara, kuning cerah, bunganya indah. Nah itu menggambarkan biarlah hidup pengiringan kita kepada Yesus itu juga selalu bersemangat ya saudara, selalu cerah gitu ya, hari-harinya cerah, bersemangat, terus bersuka cita. Jangan kendor mengikut Tuhan Yesus, jangan kendor melayani Tuhan Yesus. Dan semakin hari kita rindu, hidup kita tuh semakin indah ya, supaya orang lain yang melihat kehidupan kita, mereka kagum kepada Tuhan Yesus, dan hidup kita ini bisa menarik orang lain untuk menyembah kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah lelah saudara mengikuti Yesus, jangan pernah lelah melayani Tuhan Yesus, selalu bersemangat dan bersuka cita. Yang keempat, bunga matahari memiliki banyak manfaat, baik kelopak bunganya, baik bijinya, itu semuanya memiliki banyak manfaat. Kelopak bunganya itu bisa dijadikan teh ya saudara untuk kesehatan, bijinya itu bisa dijadikan minyak, bisa dijadikan bahan makanan, biji-bijian ya, sumber serat, juga terlebih lagi untuk obat-obatan, sumber obat-obatan. Jadi bunga matahari ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Hidup kita yang singkat ini, yang seperti bunga matahari ini, juga harus mendatangkan manfaat saudara. Jangan sampai hidup kita cuma ya hidup gitu aja, cuma berlalu. Kita dari kecil kita tumbuh, kita menjadi anak-anak, lalu remaja, pemuda, dewasa, mati gitu aja, tidak ada sesuatu yang kita kerjakan. Tapi kita mau hidup kita ini dapat bermanfaat, menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi kota di mana kita tinggal, bagi lingkungan, juga bagi orang lain. Mari saudara, kita mau pakai hidup kita ini untuk mengerjakan apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, untuk membangun jemaat, untuk membangun gereja, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, dan kita mau menceritakan Yesus supaya lebih banyak lagi orang yang dapat kita tuntun kepada keselamatan yang kekal. Ada terlalu banyak hal yang bisa kita lakukan saudara di dalam hidup ini untuk bisa mendatangkan berkat. Ayat yang terakhir kita mau baca di dalam Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 10 dan 12. Saya bacakan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, Mazmur berkata bahwa hidup manusia ini cuma 70 tahun. Kalau fisiknya kuat, dia bisa sampai 80 tahun atau bahkan bisa lebih sedikit ya saudara. Nah, tetapi dikatakan tahun-tahun kehidupan kita itu berlalunya cepat. Tidak kerasa sudah menikah, tidak terasa sudah punya anak, tidak terasa kita sudah punya cucu, lalu tua, lalu kita mati ya. Itu tidak terasa karena semuanya begitu cepat. Tapi di ayat 12 kita diajarkan biarlah kita senantiasa
belajar untuk menghitung hari-hari kehidupan kita, artinya bahwa hargai waktu-waktu dalam hidup kita. Cari Tuhan, yang pertama cari Tuhan. Lalu jalani hidup ini sebagaimana yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena hidup kita singkat ya saudara, tahun demi tahun berlalunya begitu cepat. Jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah tua. Jadi cari Tuhan, ingat seperti bunga matahari ya, walaupun dia umurnya singkat saudara, tetapi dia selalu hidupnya bermanfaat. Dia hidupnya memberikan banyak berkat buat manusia. Jadikan hidup kita ini sebagai hidup yang memberikan berkat, memberikan inspirasi, memberikan sukacita kepada orang lain, kepada sekitar kita, bahkan juga kepada gereja Tuhan di mana kita beribadah. Puji Tuhan, saudara, selamat beraktivitas sepanjang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.